maka tidak pernah ada sejarahnya, kasih tahu saya kalau ada sejarahnya, pengalamannya, orang yang pulang umroh atau pulang haji kemudian jadi miskin dan berhutang. Saya belum pernah dapat cerita seperti itu. Kalau ada, boleh kasih tahu saya, nanti saya coba cari tahu kenapa bisa seperti itu. Bapak Ibu, Dhuyufur Rahman, para calon tamu Allah dan tamunya Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah predikat yang tentunya akan sangat diidamkan oleh jutaan umat Muslim dari seluruh penjuru negeri, bagaimana seorang Muslim itu ingin menunaikan ibadah yang paling puncak di antara rukun Islam yang Allah berikan kepada kita. Ibadah mahdhur, ibadah yang merupakan sebuah kewajiban dari seorang Muslim. Setelah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan tentunya diakhiri dengan ibadah haji dan umroh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Muhammad Husaini Amri, saya selaku pelayan Bapak Ibu, pelayan Dhuyufur Rahman, pelayan para tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kami melayani Bapak Ibu, ada yang Allah berikan nantinya kepada kami. Setiap ibadah yang Bapak Ibu nanti laksanakan di tanah suci, baik itu di Madinah ataupun di Mekah, setiap doa yang Bapak Ibu panjatkan, setiap zikir yang Bapak Ibu lantunkan, setiap bacaan Al-Quran yang Bapak Ibu tilawahkan, mudah-mudahan ada andil kami di sana yang Allah catat juga itu menjadi amal jariah untuk kami. Artinya kami ini pelayan. Nah, kalau pelayan itu tugasnya melayani. Gitu. Nah, apapun nanti sebagai Bapak Ibu yang juragannya, gitu ya, juragannya kami, ya. Nah, itu silahkan menyampaikan apapun kepada kami untuk bisa kami penuhi. Dan tentunya kami juga sebagai manusia yang punya apa dan punya kekurangan, namun tugas kami sebagai hamba adalah melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya semua kesungguhan yang akan kami coba berikan, ya, pelaksanaan ibadah, fasilitas dan segala macam keperluan Bapak Ibu di tanah suci nanti, mulai dari pemberangkatan, pasca keberangkatan sama seperti ini, kemudian pada saat keberangkatan sampai nanti kepulangan, kami akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Karena salah satu filosofi umroh adalah sa'i yang Allah berikan kepada kita sebagai pelajaran hidup, yaitu sa'i itu artinya sungguh-sungguh. Karena tugas hamba itu hanya ikhtiar dan doa. Hasil semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping saya, kami hormati Ustadz Herman Jaya selaku juga pembimbing ibadah tetap di PT Abu Syiraj Tour, yang beliau ini juga selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Kutaraja sekarang ya. Beliau juga ketua APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia untuk Aceh. Jadi kalau orang biasanya kalau biasanya orang nikah itu sekali ya Bu ya, seumur hidup ya, paling banyak laki-laki 4 kali seumur hidup. Ustaz Herman tiap minggu dia nikah, menikahkan orang maksudnya gitu ya kan. Kalau ketemu saya, Ustaz dari mana? Dari nikah kan, habis nikah kan. Saya karena menikahkan orang gitu ya. Jadi orang yang paling banyak menikah di beliau salah satunya. Karena menikahkan orang. Jadi amal jariah juga ya menikahkan orang ya. Nah, Bapak Ibu Dhuyufur Rahman, para calon tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasihi insyaallah oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mukaddimah dulu sedikit ya, sekitar 30 menit, nanti ditambahkan juga 30 menit dari Ustaz Herman.
ya, sebelum kita nanti menuju ke lapangan Belang Padang untuk praktek manasik. Walaupun 2 minggu yang lalu sebagian dari jamaah yang di sini sudah melakukan praktek manasik, namun beda leader, beda cara untuk bawa jamaah, gitu ya kan? Nah, caranya Ustadz Herman, dia punya khasnya sendiri, caranya saya punya cara khas saya sendiri. Jadi beda leader itu beda pembawaan jamaahnya. Yang kemarin ikut manasik 2 minggu yang lalu, boleh angkat tangannya, biar saya tahu mendata. Oh, sedikit berarti ya. Berarti yang hadir di sini yang akan melaksanakan, ini berarti manasik pertama ya, sebagian besar ya. Nah, Bapak Ibu, di sini tidak kita, kalau di Abu Sirat kita bebas manasiknya itu kita buat biasanya sebulan itu ada 2 kali keberangkatan. Sebulan itu ada 2 kali manasik karena keberangkatan kita itu setiap bulan itu 1 sampai 3 kali tergantung programnya apa. Jadi kita buat manasik itu sepanjang tahun. Jadi kalau misalnya nanti kita ada manasik, walaupun Bapak Ibu nanti berangkatnya Desember, Januari, ada juga yang Ramadan juga, yang mau ikut manasiknya sekarang boleh untuk memperdalam ibadah, dan tentunya tidak cukup dengan manasik dari kami saja, karena sekarang ilmu itu banyak di luar ya. Media-media sekarang juga sudah mudah sekali diakses. Bapak Ibu bisa ngecek dari YouTube, kemudian dari buku-buku di PDF untuk panduan manasik, supaya juga bisa mempertajam dan memperkuat keilmuan kita dalam ibadah yang nanti akan kita laksanakan. Singkat, sebelum kita nanti lanjutkan dengan praktek, umroh itu pada prinsipnya adalah kunjungan, sebuah ibadah yang kunjungan yang berbentuk ibadah. Dalam artian umroh itu ada kekhususan dalam kunjungannya, yaitu kunjungan ke tanah suci. Tapi tanah sucinya hanya di Mekah Al-Mukarramah. Tanah suci kita umat muslim ini ada 3 ya, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Di situ nanti Bapak Ibu insya Allah akan berkunjung, dan satu lagi yang sedang diperjuangkan dan tapi sering sekali terlupakan, bahwasannya tanah suci kita yang ketiga itu adalah Al-Quds, ya, di mana ada Masjidil Aqsa yang sekarang itu masih dipertahankan dan diperjuangkan oleh saudara-saudara kita, apapun kondisinya. Mereka berdarah pun, berkorban harta pun, berkorban nyawa, dan berkorban keluarga. Itu mereka akan lakukan demi menjaga tanah suci. Ya. Nah, kalau ditanya sekarang pengorbanan kita itu, pengorbanan harta itu aja kita sudah mulai hitung-hitung. Ya. Nah, alhamdulillah kita hari ini buat manasik itu di Kafarostri yang baru 1 pekan lebih di launching oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mana tempat ini ya, Kafarostri ini adalah sebuah restoran kafe yang niatnya diwakafkan, ya, wakaf untuk untuk sekolah Kutab Al-Fatih di Belang Bintang yang dibawa asuhan Ustadz Budi Ashari LC. Nah, jadi kita berniat di sini, kita makan minum di sini, itu setiap makan minum yang kita konsumsi ada nilai ibadahnya. Nah, kenapa? Karena hasilnya itu untuk wakaf. Jadi bukan untuk keuntungan segelintir orang atau ownernya, enggak. Karena memang ownernya saya kenal, mereka ini sudah mengabdikan dirinya untuk buat kafe seperti ini itu untuk wakaf. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti di tanah suci, baik itu di Madinah ataupun di Mekah, ada perbedaan-perbedaan yang ibadah yang kita akan lakukan, khususnya dalam segi nilai ibadah ya. Ibadah, ketika ibadah di Masjidil Haram itu Allah lipat gandakan 100.000 kali, sedangkan di Masjid Nabawi itu 1.000 kali, dan di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak Ibu berkunjung ke tanah suci, ya, ke 3 masjid suci, baik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tolong jangan lupakan kita juga punya masjid suci ketiga, yaitu Masjidil Aqsa. Niatkan, azamkan, usahakan
paling tidak 1 kali seumur hidup kita bisa sujud di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa perbedaannya umroh dengan haji? Ya. Hampir semua pelaksanaan ibadah di haji itu ada dalam rangkaian umroh. Hanya saja yang rukunnya, ya, ada rukun yang tidak bisa kita kerjakan selama kita melaksanakan umroh di luar musim haji. Kalau haji itu rukunnya itu ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian melontar itu merupakan wajib, ya. Jadi umroh ihram, umroh, kemudian wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Nah, itu rukun yang harus dikerjakan untuk jamaah haji. Sedangkan kita nanti Bapak Ibu ketika pergi umroh, apakah itu nggak ke Arafah? Insya Allah kita bawa ke Arafah. Apakah kita wukuf? Nah, itu yang tidak. Kenapa? Karena wukuf itu dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan Bapak Ibu nanti baru akan berangkat ke Masjidil Haram, ke Tanah Suci, ataupun ke Arafah itu sendiri di bulan, ada yang bulan Rabiul Akhir, ada yang nanti di bulan Rajab, gitu ya. Dan itu tidak masuk ke dalam bulan Zulhijjah, sehingga tidak bisa dimungkinkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, syarat umroh ada 4, yaitu muslim, berakal, baligh, dan mampu. Muslim, insya Allah sudah nggak usah kita perdebatkan lagi di sini ya. Berakal, insya Allah juga. Nah, kemudian baligh. Nah, baligh ini dalam kategori apakah anak-anak yang usianya belum baligh itu wajib umroh? Tidak. Anak-anak yang belum balik, sekarang anak-anak umur balik itu umur berapa? Kita nggak bisa tahu ya. Kalau misalnya dulu rata-rata balik itu usia-usia 14 tahun, 15 tahun ya kalau laki-laki ya. Nah, sekarang bisa lebih cepat gitu ya. Kenapa? Karena makanan kita udah makanan generasi micin semua. Jadi bisa jadi 10 tahun, 11 tahun itu udah pada balik sekarang. Nah, anak-anak yang seperti ini usia 6 tahun, 5 tahun, mereka tidak wajib untuk umroh dan haji. Tapi boleh nggak Ustadz dibawa? Boleh, bawa saja kalau ada kemampuan. Sekaligus kita membina, mentarbiah anak-anak kita. Nah, untuk bisa melihat kondisi bagaimana kondisi orang-orang beribadah, orang-orang berjuang, orang-orang yang nanti di sana itu akan berbeda kelakuannya dengan yang ada di sini. Ya, kalau di sini kita itu menunggu, kalau di sini masjid itu menunggu panggilan azan itu kita menunggu gitu. Kalau di sana, kita di sini itu azan yang nunggu. Nah, kalau udah azan kita masih belum juga datang gitu kan. Tapi kalau di sana kita yang menunggu waktu azan. Sebelum azan udah di sana kita. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan. Nah, itu menjadikan tarbiyah untuk anak-anak kita. Nah, kemudian dengan di sananya nanti suku, bangsa, warna kulit, warna rambut itu berbeda-beda, itu karakternya dan perilaku masyarakat orang-orang di sana itu sangat berbeda dengan apa yang kita dapatkan di tanah air ini. Nah, kemudian kalau misalnya dia sudah berangkat umroh di usia sebelum balik, tapi si anak ini punya kewajiban nanti ketika balik harus melaksanakan umroh atau haji juga. Jadi tidak serta-merta menggugurkan kewajiban dia gitu. Nah, kemudian syarat umroh berikutnya adalah mampu. Nah, ini yang terkadang tidak menjadi standar oleh kita. Mampu itu standarnya apa sebenarnya? Nah, kalau misalnya sebenarnya simpel saja standar ini, cuman ini tidak distandarkan oleh orang-orang masyarakat kita. Bapak Ibu mendaftar umroh itu biaya sekitar antara 28, 29, 30, ada yang Turki sampai 38 juta. Ya kan? Nah, diwajibkan nggak umroh setiap tahun? Enggak. Tapi diwajibkan 1 kali? Iya. Nah, makanya Allah sampaikan watimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah wajibkan umroh dan haji. Belum mampu haji umroh
Tapi kenapa orang lebih mengutamakan haji dulu? Karena di dalam haji ada umroh. Rasulullah itu dia tidak haji dulu, Rasulullah itu umroh dulu, baru kemudian haji. Jadi jangan dipelintir-pelintir bahwasannya saya kan yang wajib haji. Umroh itu jadi merupakan sebuah kewajiban kalau kita sudah masuk dalam kategori mampu. Tapi kalau kita punya niat, saya mau haji dulu, boleh. Tapi niat itu tidak membatasi kita karena keterbatasan rezeki. Contoh, saya mungkin batasan rezeki saya hanya untuk bisa sekali haji atau umroh. Maka saya haji saja dulu, boleh. Tapi kalau seseorang ini mampu berangkat umroh dengan segi faktor ekonomi dan mampu juga untuk daftar haji, maka dua-dua jatuh kewajiban. Maka standar itu harus kita yang buat. Nah, standar kemampuan ini kalau misalnya daftar umroh 30 juta kita standarkan ya, 30 juta. Kemudian daftar haji sekarang 25 juta, sedangkan kita punya mobil 2, ya kan, rumah lumayan mewah, itu sudah jatuh standar mampu. Kita bilang, berapa sih harga mobil? Ya kan? Enggak ya, kalau yang baru-baru enggak ada, di bawah 100, rata-rata di atas 100, dan itu sudah jatuh standar mampunya. Kita tidak harus beli mobil baru dong untuk kebutuhan aktivitas kita. Kita bisa beli mobil yang second. Misalnya Allah kasih uang 100 juta nih, kayak gitu ya kan. Saya beli mobil yang bagus sekalian lah. 100 juta ini sebagai DP saja. Kemudian kita cicil. Nah, kenapa tidak sebenarnya kalau untuk kebutuhan kita beraktivitas untuk mengais rezeki, kita 100 juta ini 70 jutanya kita belikan mobil, dapat kan 70 juta. Tapi yang 30-nya kita buatkan untuk Allah. Yakinlah ketika 1 dirham, 1 dinar yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah, maka ibadah umroh, maka insya Allah Allah akan mengganti dengan 1000 dinar. Maka tidak pernah ada sejarahnya, kasih tahu saya kalau ada sejarahnya, pengalamannya, orang yang pulang umroh atau pulang haji kemudian jadi miskin dan berhutang. Saya belum pernah dapat cerita seperti itu. Kalau ada, boleh kasih tahu saya, nanti saya coba cari tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi yang bertahun-tahun, puluhan tahun kami jalankan, belum pernah ada. Yang ada, justru ketika dia pulang umroh, belum lagi sampai ke tanah air, masih mau pulang nih, masih naik pesawat. Ya Allah, insya Allah nanti tahun depan pergi umroh lagi. Sampai ke tanah air, buat pesejuk ya, buat acara di rumah, nanti kasih tahu, insya Allah saya kan saudara-saudara datang, keluarga datang, insya Allah tahun depan saya mau pergi umroh lagi. Pernah nggak kejadian seperti itu? Banyak. Dan Allah, kenapa kita bilang bisa orang berangkat umroh tuh pergi umroh lagi, pergi umroh lagi, pergi umroh lagi gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu rasa, ya, dia mendapatkan sesuatu yang disebut dengan mabrur. Orang yang pergi umroh dan terasa ada ketertarikan, ada magnet yang menariknya kembali, ada terasa mabrur di sana. Ada ibadah mabrur yang Allah berikan kepada Bapak Ibu dalam pelaksanaan ibadah. Pergi ke Eropa, nanti mau balik lagi ke Eropa, jarang lah gitu ya. Kalau ada rezeki lah saja ya. Saya kemarin sempat cerita, saya ke Cina. Saya bilang, mau balik lagi ke Cina? Enggak juga, enggak penting kali kok. Kalau ada rezeki, kalau dikasih mau. Tapi kalau untuk mengeluarkan duit sendiri untuk pergi ke Cina, saya enggak mau lagi. Kenapa? Karena enggak ada rasa ketertarikan sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya pergi umroh ini, akan ada selalu rasa untuk bisa ingin berangkat lagi, ingin berangkat lagi, ingin berangkat lagi. Nah, saya, Bapak Ibu, 2000 pengalaman saya. Mungkin juga Ustaz Herman juga punya ceritanya sendiri. 2011 saya pertama kali menunaikan ibadah umroh 2011. Saat itu saya masih berstatus pegawai negeri sipil ya. Dengan gaji ya bersama Bang Faisal ya, kawan Bang Faisal kan. Nah, jadi saya menunaikan ibadah umroh tuh gaji zaman PNS zaman dulu tuh bisa kita hitung Bapak Ibu. Cukup. Ya bukan nggak bersyukur kita ya gitu kan. Nah, hanya saja gaji saya pada saat itu udah sekolah duluan SK-nya. Nah, jadi yang dibawa pulang ke rumah itu sedikit sekali, cuma sekitar 300.000. Ya kan, 300.000.
Ya kalau kita duduk-duduk di warung kopi sekali duduk 40.000 nggak kemana. 5 hari udah habis gitu kan. Nah jadi kemudian saya bermimpi dan bercita-cita, ya Allah saya ingin kali pergi umroh. Ya Allah saya ingin kali untuk bisa menatap langsung kiblat manusia di muka bumi itu yaitu Ka'bah. Tapi aku tahu diri ya Allah, uang nggak ada, nggak cukup uang. Tapi aku yakin Engkau yang punya kuasa untuk bisa menerbangkan aku dan memberangkatkan aku ke sana. Dan ternyata usaha saya, ikhtiar saya, doa saya Allah kabulkan di tahun yang sama, Bapak Ibu. Saya doa di akhir tahun Allah terbangkan saya menunaikan ibadah umroh di awal tahun 2011 pada saat itu pertama sekali. Nah, jadi orang nggak ada uang pun bisa menunaikan umroh. Orang pergi haji pun bisa menunaikan umroh. Ya kan? Jadi perkara umroh dan haji ini, perkara ibadah ini, itu bukan karena materi, tapi karena niat yang tulus. Ketika niat kita sudah benarkan, kita luruskan, kemudian usaha kita luruskan, dan kita minta pertolongan Allah supaya usaha kita, rezeki kita Allah lapangkan, tujuannya untuk bisa menunaikan ibadah, maka Allah akan berikan. Maka setelah yang misalnya orang beli mobil dia dapat rezeki 100 juta, kemudian pergi umroh, kemudian beli mobil seikhlasnya saja yang seadanya, pulang umroh, kemudian Allah berikan dia ganjaran rezeki yang berlipat-lipat. Semakin besar biayanya, ini bukan marketing ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, karena saya bilang saya pelayan, saya bukan memarketingkan Bapak Ibu. Semakin besar biaya yang Bapak Ibu keluarkan, yakinlah itu bukan untuk diri sendiri, tapi juga itu untuk Allah. Saya kasih contoh, saya berangkat haji 2023 dengan visa saya pada saat itu bisnis. Saya bisa bisnis karena saya mau berangkat haji, ketahuan sama teman-teman. Nah, teman-teman langsung jumpai saya, Ustadz mau berangkat haji? Iya, saya ikut Ustadz. Nah, itu kan saya kaget juga nih, saya ikut Ustadz. Oke, saya bilang kayak gitu kan. Nah, cuman saya pakai visa haji bisnis Pak, apa nggak bisa pakai bisnis? Saya bilang paling possible furoda, saya bilang gitu kan. Boleh Ustaz, furoda juga nggak apa-apa. Nah, ada yang satu orang ini dia daftar Pak, Bapak Ibu, dia daftar 2 minggu sebelum keberangkatan. Saya udah keluar visa saya semua, saya sudah biometrik, dia baru hubungi saya. Ustadz, ini ada kawan saya lagi mau berangkat haji Ustadz. Kita mau berangkat 2 minggu lagi nih, saya bilang kayak gitu kan. Coba Ustadz tanya dulu, ada nggak visanya? Saya kontak ke Mekah, saya tanya muasasah ada nggak kuota kalian? Ada, 3 lagi nih, saya bilang. Saya telepon, ada, 1 lagi bisa, 3 pun bisa, saya bilang. Oke Ustadz, berapa biaya? Saya bilang, biaya sekian. Oke, dia transfer langsung, tanpa pikir panjang langsung masuk. Nah, ketika sampai di sana, saya lihat ternyata nih orang bukan orang sembarangan. Tato di sini, di kakinya tato, kemudian apa ya, beda lah kita melihat aura-aura yang orang soleh dengan orang-orang yang bandit ya, itu kita secara kasat mata bisa kita lihat. Ketika dia sholat, saya bawa dia tawaf. Ketika dia tawaf, setelah tawaf saya lihat dia berdoa begitu khusyuk. Khusyuk itu luar biasa. Nah, setelah sholat tawaf yang kami sa'i, beberapa hari kami bersama, kemudian dia sampaikan, saya tahu dia ini bukan orang ekonomi lemah, dia orang ekonomi berada gitu kan. Kemudian saya tanya, dia sempat kami belanja, saya bilang, Bang, udahlah kalau abang mau belanja aja kan, tinggal gesek, saya bilang kayak gitu kan. Saya nggak ada gesek-gesek Ustaz, saya nggak punya kartu kredit ya. Kali kedua saya tercambuk gitu kan. Pada satu malam saya tanya, izin sekali Pak, minta maaf saya kalau harus saya bertanya ini. Apa yang mendasari abang sehingga abang bisa berangkat haji dan saya lihat abang khusyuk kali haji sekarang? Jawaban dia apa? Saya bandit dulu Ustaz, katanya. Makalnya luar biasa. Itu kalau nggak karena anak, saya sudah cerai sama istri. Nah, tapi kemudian Allah kasih saya rezeki banyak, katanya. Nah, dan saya takut tiba-tiba rezeki ini Allah cabut saja, sehingga saya nggak punya apa-apa lagi. Nah,
Jadi pada saat sebelum saya bertanya itu, dia selalu telepon ke Indonesia ya. Yang itu jualin, itu jualin, itu jualin. Dia bilang kayak gitu kan. Saya bilang, apa sih bang yang dijualin? Sepatu Ustaz, kata dia. Dia punya koleksi sepatu 35. Ah, ya kan? Dan itu branded semua. Dia jualin, itu jualin, 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 jualin. Nah, kemudian itu jual apa bang? Lagi kan? Vespa Ustaz, Vespa saya ada 3, kata dia. jual memang dia jualin semua rata-rata gitu kan. Karena saya takut nanti Allah cabut gitu. Nah, dan Bapak Ibu setelah pulang haji, ternyata apa yang Allah kasih sama beliau? Luar biasa, rezekinya melompat, bukan lagi Allah tambah rezekinya. Saya bilang tuh rezeki itu melompat. Dia mampu beli Mercy yang Jeep yang harganya 3 miliar rupiah. Dia mengeluarkan uang 300 juta untuk haji. Allah kasih 3 miliar. Itu satu orang. Yang satu lagi, itu semua yang jamaah haji saya itu punya cerita masing-masing. Dan ketika mereka mengeluarkan 100-200 juta, Allah kasih dia rezeki untuk bangunkan Alfamart. Kebetulan dia orang Medan, orang Asahan, dia buatkan Alfamart untuk ibunya. Berapa tuh? Ya kan? Ada satu orang lagi yang sekarang punya warung kopi besar di Ring Road Medan, Putra namanya. Ya, warung kopinya dulu dari Langsa, jadi Pondok Kopi. Sekarang udah buka di Langsa, di Ring Road, kemudian di Sunggal, di Jakarta, sekarang lagi di Batam. Itu waktu mau daftar haji dia bilang, Ustaz, jangan mahal-mahal lah Ustaz, katanya. Saya lagi bangun warung kopi, katanya. Oke, saya bilang kan, ini habis 1 M ini Ustaz untuk warung kopi. Ya, saya bilang karena dia biasa traveling sama saya. Dia orangnya udah keliling dunia. Jadi karena dia sudah paham sekali naik pesawat, lebih sering dia naik pesawat daripada saya bilang, urusan tiket, urusan hotel, antum urus sendiri, saya bilang. Saya hanya keluarin visa dan masyair saja. Saya bilang. Masyair waktunya di Arafah. Saya bilang, boleh Ustaz, itu aja, yang lain kami urus sendiri. Oke. Nah, dia mengeluarkan pada saat itu karena tiket di luar tiket semua segala macam sekitar 100 jutaan. Tapi dan dia sedang membangun bisnis. Tapi setelah pulang, yang warung kopinya di Medan cuma 1, sekarang ada tambah lagi di Ring Road, ada tambah lagi di Batam, ada tambah lagi di Jakarta. Allah kasih rezekinya lebih banyak. Dan itu sebagian kecil cerita. Maka jangan ketika biaya yang kita keluarkan untuk Allah, ya, untuk Allah. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sampaikan semuanya untuk Allah. Walillahi, lillah karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Jadi bukan karena kita, bukan karena ingin sesuatu, tapi karena Allah. Sebab kalau sesuatu yang ingin kita harapkan dan kita tidak dapatkan, maka muncullah kekecewaan. Tetapi kalau kita datangkan, niatkan itu karena Allah, gak kita dapatkan pun, maka akan muncul sebuah cahaya yang Allah akan ganti lebih-lebih daripada itu. Nah, maka mampu ini harus kita standarkan. Kita gak akan cukup untuk membuat, kalau kata Rasulullah, ketika ada seorang yang diberikan 1 gunung emas, maka dia akan ingin lagi gunung emas berikutnya. Karena manusia itu gak akan pernah cukup. Maka jadikan niat kita itu niat ibadah, dan jadikan standar mampu kita itu standar untuk Allah, bukan standar untuk mencukupi kebutuhan kita. Cukup kebutuhan kita, selesai. Tapi kalau gak akan pernah kita untuk mencukupi kemauan kita. Ya, kebutuhan bisa, kemauan itu susah untuk mencukupinya. Rukun umroh, Bapak Ibu, yang nanti pelaksanaan ibadah umroh nggak usah repot-repot kali mikirkan sunnahnya, kemudian nanti kalau di Masjidil Haram nanti bagaimana, kemudian nanti kami harus melakukan apa. Bapak Ibu cukup hafal yang ini saja urutannya: ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Rukun umroh itu hanya ada 5. Sebagian ulama menyatakan hanya ada 3: ihram, tawaf, sa'i. Tahallul ini bisa jelasin. Nah, ihram itu ya ada wajibnya dimulai dari mikot. Ihram itu dimulai dari mikot. Di mana mikotnya? Di tempat-tempat yang sudah Rasulullah sampaikan.
Ya, ini tempat-tempat mikot. Kalau kita nanti Bapak Ibu yang masuk Madinah, yang berangkat tanggal 14 Oktober, masuknya Madinah dulu. Ya, kemudian yang berangkat 16 Oktober, masuknya Madinah dulu. Sehingga mikotnya itu di Zulhulaifah, Bir Ali. Bapak Ibu yang misalnya terbang nanti tanggal Turki, ya, yang umroh plus Turki, 17 November, orangnya di luar mungkin ya. 17 November yang terbang Turki, masuknya Mekah dulu. Ya, tuh Mekah dulu. Jadi ketika dari Turki dia ke Mekah dulu. Nah, jadi dia mikotnya di mana? Harusnya mikotnya di sini. Nah, cuman karena di atas pesawat jadi enggak di Yalamlam. Jadi bisa jadi sebagian jamaah menguatkan untuk mikot di tempat yang dilewatin, atau bisa jadi juga mikot di atas pesawat ketika melewati tempat mikot ini. Lewat nih, Yalamlam misalnya. Jadi kalau jamaah haji gelombang 2, dia langsung masuk Mekah. Jadi ketika sebelum masuk Jeddah, melewati di Yalamlam, pesawatnya nanti disampaikan sama pilot. Ketika melewati Yalamlam, si jamaah berniat di atas pesawat. Nah, kembali kemari, ihram, tawaf, sa'i, tahlil. Nah, saya jelaskan ini saja dulu, baru kita praktek. Yang pertama sekali adalah ihram. Ya. Ini rukun umroh, nggak bisa tidak melaksanakan umroh itu tanpa berihram. Ihram itu apakah pakai pakaian saja? Enggak, tidak cukup hanya dengan pakaian saja. Salah satu caranya dengan menggunakan pakaian ihram, khusus bagi laki-laki. Yang perempuan pakaian ihramnya bebas. Yang penting menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Oke, nah kemudian bermulai dari tempat mikot, yaitu mikotnya di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau nanti kita dari Madinah berarti di Zulhulaifah. Kemudian setelah kita berihram, kita berniat, ya, sebagian ketika kita ibadah, misalnya sholat, niat itu tiga imam mazhab mengatakan nggak perlu pakai usolli, nih sholatnya sudah sah, ya kan? Tapi kalau Imam Syafi'i diucapkan, dilafazkan niatnya. Sedangkan untuk umroh dan haji, empat imam mazhab sepakat niatnya dikuatkan dan dilafazkan. Kenapa? Untuk menguatkan ibadah. Karena ini ibadah puncak paling tinggi. Dan ketika sudah dilakukan, dia nggak bisa dibatalkan segitu saja. Tawaf, dapat tawaf, kemudian batal, udahlah nggak selesai, malas, nggak bisa. Tapi kalau sholat bisa nggak? Udah dari 2 rakaat, aduh, ada panggilan nih, misalnya ada tamu, batalkan, boleh, ya nggak apa-apa. Kita sholat lagi nanti gitu. Tapi kalau umroh nggak bisa, dia dari ihram harus selesai sampai akhir. Kalau nggak selesai, maka berlaku dam. Nah, tawaf, ya, tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran keliling Ka'bah. Nanti maknanya akan saya jelaskan ketika tawaf. Sa'i, kemudian berjalan setelah tawaf keliling Ka'bah, kita berjalan menuju dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. 7 kali bolak-balik. 7 kali bolak-balik. Setelah sa'i, maka selesailah umroh kita. Sudah berihram, mengharamkan sesuatu atas diri kita. Kemudian setelah selesai tawaf, sa'i, maka halal kembali. Tapi untuk menguatkan kehalalan tadi, tahallul tadi, disunnahkan untuk menggunting rambut. Salah satu cara untuk tahallul adalah menggunting rambut. Sebagian ulama mengatakan nggak perlu tahallul, ketika ihram tawaf sa'i sudah dilakukan, maka secara otomatis itu selesai, sudah halal, sudah tahallul. Maka muncullah ketika haji ada tahallul awal sama tahallul tsani. Ya, tahallul awal jamaah haji itu rata-rata sudah gundul semuanya. Ketika mau tahallul tsani, apalagi yang mau dicukur, Ustaz? Nggak ada lagi. Maka secara otomatis itu menghalalkan. Jadi langsung ketika dia sudah melaksanakan 3 dari 2, melaksanakan 2 dari 3, yaitu apa? Melontar Aqabah,
tawaf ifadah dan kemudian bercukur, maka selesai dari dua. Misal, biasanya jamaah haji itu dia kalau jamaah haji reguler ya, dia 10 Zulhijjah melontar Aqobah, ya, wajib haji. Kemudian karena sudah melontar Aqobah, dia bercukur. Nggak boleh lepaskan ihram dulu baru cukur. Jadi ketika berihram, cukur. Pada saat berihram, pakai ihram dia bercukur. Nah, sudah melakukan 2 dari 3, apa satu lagi? Tawaf ifadah. Karena biasanya jamaah haji ini tawaf ifadahnya nanti setelah kembali ke Hotel Mekah baru tawaf ifadah. Maka ketika dia sudah melontar Aqobah, bercukur, maka sudah tahallul awal. Nah, tahallul awal udah gundul nih, ya kan? Tapi belum tahallul sani, dia belum boleh berhubungan suami istri. Nah, nanti setelah tawaf ifadah, maka dia tahallul sani. Nah, cuman gundul udah nggak ada lagi yang mau dicukur. Nah, apalagi yang mau dicukur nih, Ustaz? Kan nggak mungkin hidung kita cukur juga kan, gitu kan? Bulu hidung dikorek-korek dicukurin, enggak harus begitu. Secara otomatis sudah tahallul sani, sudah tahallul. Maka ini juga setelah ini dilaksanakan secara otomatis tahallul. Ya, nanti Bapak Ibu akan bertanya-tanya, ini Ustaz ini Wahabi nih? Enggak, saya menyampaikan semua pendapat. Ya, pendapat yang mana semua ulama punya ilmunya. Pendapat ini saya sampaikan, tapi kembali ke Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih menguatkan. Maka kami buat di sini lengkap. Nah, untuk menguatkan itu setelah sa'i pun, supaya menguatkan, kita tahallul dengan bercukur rambut. Kita laksanakan cukur rambutnya nanti di Marwah, di tempat sa'i, Safa Marwah. Di Marwah kita cukur rambut. Tertib ini gimana cara melaksanakannya? Karena dia berurut, harusnya pun ini nggak ada, kan begitu kan? Nah, ini nggak ada. Makanya supaya menguatkan, maka dibuatlah urutan kelimanya itu, rukunnya itu tertib. Maksudnya apa? Nggak boleh sa'i dulu baru tawaf. Bapak Ibu masuk ihram, masuk Masjidil Haram. Karena pada tawaf saya sa'i aja dulu Ustaz ya, nanti baru habis di tawaf. Nggak boleh, itu berarti nggak sah, rukunnya tidak dilakukan secara berurutan. Ya. Oke. Nah, hal-hal yang disunahkan sebelum ihram, kayaknya nggak sempat kita jawab. Agak telat sedikit ya. Alhamdulillah ini cuacanya juga masih bagus kan. Dan kalau panas pun Bapak Ibu harus siap. Saya berdoa mudah-mudahan panas. Kenapa? Bulan 10 panas. Ya. Kita yang berangkat bulan 10 nanti ya cuaca Aceh di bawah sedikit lah. Nah, jadi kalau jamaah haji yang berangkat tahun lalu itu suhunya sampai 48 derajat Celcius. Jadi harus dilatih pakai sauna sebelum berangkat. Nah, hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Ya, silakan dicatat. Apa yang pertama? Disunahkan mandi besar, kemudian membersihkan badan, memakai minyak wangian di badan, kemudian di baju boleh nggak? Boleh. Kemudian pakailah 2 kain ihram bagi laki-laki. Nah, Bapak Ibu, ini dilakukan sebelum berniat. Kalau Bapak Ibu yang berangkat Madinah duluan, ya, maka ini dilakukan di hotel di Madinah. Ya. Disunahkan mandi besar, memotong kuku, menipiskan kumis bagi yang laki-laki, membersihkan badan, mencukur bulu-bulu yang tidak penting, contoh bulu kemaluan, bulu ketiak itu dicukur. Nah, kemudian pakai minyak wangi-wangian. Nah, urutannya begini. Jadi, kembali lagi saya jelaskan sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah berniat untuk menunaikan ibadah umroh, maka satu yang paling utama di antara semua, apa itu? Jadikan ibadah Bapak Ibu adalah lillah. Ya, niatkan semua karena Allah. Bukan karena ingin digelar haji atau hajah. Bukan ingin supaya karena kawan saya di kantor sudah pernah umroh, saya pun kepengen umroh supaya agak-agak imbang. Supaya nggak ketinggalan. Jangan niatnya karena ingin foto di depan Ka'bah. Tapi niatkan karena Allah. Lillah. Kalau sudah lillah, sudah karena Allah niatnya,
maka semuanya akanlah mengalir dengan indah. Yang memberangkatkan Bapak Ibu, yang memberi rezeki Bapak Ibu siapa? Allah. Usaha kita itu belum tentu berhasil kalau Allah nggak sayang. Bisnis kita nggak mungkin laku, lancar kalau Allah nggak sayang sama kita. Nah, maka kita meminta Allah itu menyayangi kita. Supaya Allah sayangi kita, ya tentu gitu. Kalau misalnya kayak ya ibu misalnya minta sesuatu sama bapak, kan pujuk-pujuk dulu bapaknya, ya kan? Kan nggak bisa minta sama bapak, bang, coba belikan saya mobil. Mana mau abang suami itu beli mobil kayak gitu kan? Tapi kalau dipujuk-pujuk seminggu dikusuk kaki, dikusuk kepala, suaminya langsung tanya-tanya apa maksud adik nih, gitu kan? Pasti ada maksud nih kayak gitu kan? Lah, begitu juga kita merayu Allah. Kita rayu Allah. Ya, kita pelan-pelan minta sama Allah supaya apa? Supaya Allah kasih sayang sama kita. Kita ketuk pintu Allah malam-malam. Sholat tahajud. Hamba aku ini nggak pernah tahajud. Tiba-tiba tahajud. Nah, gitu kan. Allah bertanya juga itu. Tapi Allah itu melihat kesungguhan kita. Apa dia tahajud nih? Nah, sekarang ada kita kadang-kadang kita butuh sesuatu, Pak. Kita tahajud hanya karena butuh sesuatu itu. Pernah nggak seperti itu? Mau lulus PNS misalnya, sholat tahajud terus waktu habis ujian, sebelum ujian. Habis udah lulus, udah biasa aja, nggak ada tahajud lagi. Tapi Allah kasih juga, kayak gitu. Nah, waktu misalnya pengen mobil ini itu kan tahajud mintanya betul-betul, tapi Allah kasih juga. Habis dapat mobil, udah biasa aja. Itulah memang karakter manusia, gitu kan. Tapi Allah sayang, Allah senang dengan itu. Nah, maka dari itu jadikan ibadah kita lillah. Semua sebelum melaksanakan ini, mulai dari hari ini, Bapak Ibu datang kemari, ikut manasik, niatkan karena Allah. Berjalan, ada yang dari Melabuh, jalan, datang ke Banda Aceh, niatkan karena Allah. Ada nilai pahala Allah kasih. Ya Allah, aku datang dari Melabuh ke Banda Aceh untuk ikut manasik. Setiap perjalanan itu dari Melabuh ke Banda Aceh ini Allah kasih nilai-nilai pahala. Bapak Ibu pagi-pagi siap-siap udah pakai baju mau ikut manasik, niatkan karena Allah, Allah kasih nilai pahala. Semua Allah kasih kemudahan kalau kita niatkan itu karena Allah. Dan ini kita lakukan sendiri dan niatkan karena Allah. Ya, sebelum menunaikan ibadah umroh berihram, maka kita membersihkan badan. Ya, kita potong kuku, kita bercukur bulu kemaluan, bulu ketiak, niatkan kepada Allah. Ya Allah, aku bercukur ini karenamu ya Allah. Supaya aku lebih tampan, lebih ganteng untuk menghadapmu. Karena kita mau menghadap Allah tuh harus terbaik. Kita diundang pimpinan ya, diundang wali kota, diundang gubernur, memang kita bisa pakai kaos. Ya kalau gubernur bukan kawan kita ya kan? Diundang nih kita undangan rapat, pasti pakai yang terbaik. Ya kan? Apalagi diundang ke Istana Presiden 17 Agustus, pasti pakai jas terbaik. Nah, kita pun nggak kenal siapa-siapa yang datang itu kan, nggak punya jas, sewa, pasti itu yang kita lakukan. Ini yang undang kita ini, undang Bapak Ibu adalah yang punya presiden, yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur. Maka berikan yang paling terbaik. Allah nggak minta kita suruh baru, tapi kasih yang terbaik. Potong kuku, itu supaya apa? Supaya tampak kita bersih. Ya Allah, aku potong kuku ini karenamu ya Allah. Aku ingin lebih bersih, lebih siap, lebih bersih untuk menghadapmu. Potong kuku, cukur kumis, cukur pakai bedak, ya. Ya Allah, aku pakai bedak ini karena supaya lebih cantik di hadapanmu ya Allah. Boleh. Niatkan karena Allah. Sudah bersihkan, sudah cukur, kemudian sunnahkan. Boleh tuh, ini boleh terbalik, boleh nggak ada urutan ya. Ini boleh. Ini yang nomor 2 jadi satu nomor 2 boleh. Pejamkan mata, tutup matanya semua. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Sambil tarik nafas yang panjang, ucapkan Astaghfirullahaladzim. Ikuti. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetap ucapkan katanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan sekalian alam. Dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan buka matanya. Ada perbedaan enggak antara yang pertama dengan yang kedua? Ada ya. Itu rasa. Itu rasa. Rasa itu bisa dicari. Tapi kalau kita tidak mencarinya, biasa saja. Nggak akan dapat dia. Maka rasa yang Bapak Ibu tadi sudah mulai dapatkan, itu perkuat dan pertajam. Setelah istighfar, syahadat, selawat, barulah kita membaca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, sengaja aku berniat umrah dan aku berihram atasnya karenamu ya Allah. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Baru kita kemudian bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika Bapak Ibu tadi dipanggil oleh muazin datang ke masjid untuk sholat, ketika Bapak Ibu dipanggil Ibrahim untuk datang ke Baitullah, Bapak Ibu jawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu. Dipanggil Allah, sampaikan sama Allah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang. Engkau panggil, aku datang ya Allah. Engkau panggil, aku dengar ya Allah. Engkau panggil, aku datang sampai ke tempat ini ya Allah. Seru panggilan Allah. Sebelum panggilan yang ketiga, maka ketika dipanggil Allah itu datang. Ini adalah zikir terbaik yang diharapkan oleh jutaan umat muslim untuk bisa melantunkan zikir ini dengan ihramnya Bapak Ibu dan perjalanan Bapak Ibu menuju ke tempat pusatnya orang-orang muslim beribadah. Semua mata, semua wajah, semua tubuh umat muslim menghadap ke satu titik itu. Di mana itu? Ka'bah di Baitullah. Sambil Bapak Ibu mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata, segala puji yang Engkau telah berikan nikmat padaku sampai hari ini. Allah Bapak Ibu kasih rezeki, Allah Bapak Ibu kasih kemudahan untuk bisa berangkat umroh, di mana di antara orang-orang lain, tetangga kita, sahabat kita, orang-orang kantor kita belum tentu Allah berikan. Wa ni'mata, nikmat ini ya Allah, laka wal mulk, karena kekuasaanmu, karena kasih sayangmu ya Allah, Engkau berikan aku nikmat seperti ini. Maka dengan nikmat ini, labbaik Allahumma labbaik, aku datang. Seru panggilan Allah. Insyaallah Allah suka dengan yang seperti ini. Maka ketika ini Bapak dapatkan, Bapak Ibu dapatkan, tidak hanya talbiyahnya, hatinya juga bertalbiyah, maka Allah akan memudahkan segala perjalanan umroh Bapak Ibu, dan Allah akan mabrurkan umroh Bapak Ibu. Nah, ini saja dulu sebelum kita melanjut ke Lampada. Ustaz ada tambahan? Habis ini saja ya saja. Ayo Bapak Ibu, kita menuju ke Lampada. Yang laki-laki ada bawa kain ihram. Ya, nanti kita coba pakai ihramnya di sana saja.